些，那可是白银带暮云去天。罢了罢了，进入天剑阁吗？这老头会不会是这小子说谎？各大势力准备前往。应该是过了1年了。是他南玄，1年，看能冲到。当真精彩绝。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-580. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 579. Kemarin, Muyun telah tahu mengenai alasan Istana Pedang Langit untuk mengajaknya bergabung. Karena itulah dia akan ikut pergi. Namun sebelum semua itu terjadi, dia melakukan perpisahan dulu dengan para gadisnya. Selama perjalanan berlangsung, Ren hendak melapor ke penjaga perbatasan dan menitipkan Muyun kepada Li Susu dan Shen Miao, di mana tanpa berlama-lama mereka langsung saja melakukan penyerangan kepadanya untuk bisa memberikan pelajaran kepada Muyun. Tapi itu hanyalah angan-angan saja, karena yang menjadi korban justru mereka berdua. Kekuatan Muyun tidaklah main-main, ia dan mudah mengatasi mereka. Sampai Ren pun tiba dan dia bingung mengapa mereka malah babak belur. Tentu saja baik Shen Miao dan Li Susu tidak ingin memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah semua itu, Muyun akhirnya tiba juga di Istana Pedang Langit dan langsung bertemu dengan Tian Junyu. Ia akan menjadikan Muyun sebagai muridnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun memberitahu kalau orang luar sering mengatakan Sekte Bila Huangquan adalah kekuatan tingkat perunggu. Namun yang dirinya ketahui, kekuatan mereka jauh daripada itu. Tian Junyu tentu saja semakin penasaran dan meminta Muyun untuk menjelaskan lebih lanjut. Ia menyinggung tentang 18 Raja Neraka Sekte Bila Huangquan. Yang paling rendah saja berada di ranah peri langit. Raja Neraka Agung bahkan melampaui ranah peri gaib, sesuatu yang seharusnya tidak berada di sekte tingkat perunggu, karena seharusnya itu hanya dimiliki oleh kekuatan tingkat perak. Tian Junyu penasaran di manakah lukisan Bila Huangquan itu berada. Pasalnya dia ini pernah pergi ke kota Huangquan namun tidak pernah melihat harta apapun di sana. Muyun penasaran apakah dia yang mengambilnya. Tian Junyu tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena jika memang takdirnya, maka harta itu akan menjadi miliknya. Ren pun diminta untuk mengantar Muyun ke Pavilion Pedang Langit. Ini membuat Tian Xinger bingung, pasalnya Muyun baru saja tiba tapi sudah diperbolehkan memasuki Pavilion Pedang Langit. Tian Junyu tidak ingin membahas hal itu dan meminta mereka untuk pergi. Muyun sendiri meyakini ada yang tidak beres terjadi. Sementara tetua lainnya datang karena meyakini Muyun itu berbohong. Hanya saja Tian Junyu mencoba percaya kepadanya dan memberikan pesan kepada semua kekuatan besar supaya mereka bersiap ke kota Huangquan. 些，那可是白银带暮云去天。罢了罢了，进入天剑阁吗？这老头会不会是这小子说谎？各大势力准备前往。 Kembali kepada Muyun dan Ren. Ia penasaran mengenai Pavilion Pedang Langit. Ini merupakan lokasi paling unik yang ada di Istana Pedang Langit. Pasalnya, aliran waktu di dalam sana berbeda dengan di luar. Jadi 1 bulan di luar, maka di dalam sana sama dengan 1 tahun. Muyun saatlah tertarik dan meminta Ren untuk mengantarnya sampai sini saja, karena dia yakin Tian Xinger pasti sudah menunggunya. Ren paham dan di puncak gunung itu akan ada yang menjemputnya. Di sana Muyun bertemu dengan seorang senior sambil memberitahu kalau dia adalah murid yang baru saja diangkat oleh ketua sekte. Ketua ini bingung karena Tian Junyu selalu mengatakan untuk mengangkat murid terakhir, tapi dia itu sudah memiliki banyak murid. Ia menjelaskan kalau Pavilion Pedang Langit terbagi menjadi 9 lantai, di mana itu hanya akan melihat bakat saja tanpa memandang tingkat kultivasi. Muyun harus memastikannya sendiri agar bisa memahaminya.
Di lantai pertama itu, Muyun adalah peri manusia tingkat 1, di mana ia langsung saja menerima sebuah serangan dari seekor binatang monster. Namun tidak hanya satu, karena ada sekelompok binatang lainnya. Padahal ini baru level 1, namun sudah cukup sulit. Tapi Muyun sadar kalau lantai ini tidaklah mengandalkan kultivasi, jadi ia bisa dan mudah mengatasinya. Yuxian memberikan pujian kepadanya karena Muyun sangatlah pintar. Lantai pertama memang tidak sesuai dengan bakatnya. 楼主刚收我为关门弟子， 体会吧。你小子还算聪明的境界。 Menurut Yuxian, Muyun seharusnya langsung saja naik ke lantai 9 daripada membuang waktu. Saat ini Muyun telah berada di lantai 9. Yuxian agak kaget karena berdasarkan bakatnya yang muncul di sini malah iblis cantik. Para iblis itu memberikan pujian kepada ketampanan Muyun. Bahkan sebelum bisa mengganggu pikirannya, mereka takut akan kalah oleh pesonanya. Tapi Muyun sangatlah tenang dan tidaklah mempermasalahkan kekuatan dari para iblis ini. Di saat ia terus digoda, Muyun bisa dan mudah mementalkan mereka. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Para siluman ular itu tentu bukanlah masalah untuknya. Bahkan bagi Muyun, mereka tidak akan bisa menggoyahkan kemampuannya dan justru sangatlah bagus untuk menjadi bahan latihannya. Siluman ular juga tidaklah takut karena semakin kuat lawan mereka, pasti semakin enak juga jiwa yang dia miliki. Serangan kembali mereka lakukan, namun lagi dan lagi Muyun bisa dan mudah mengatasinya. Padahal posisinya sudahlah dikepung. Tetua yang berada di luar menyadari kalau Muyun sangatlah hebat. Tidaklah heran mengapa Tian Junyu sangat ingin menjadikannya sebagai murid. Ternyata 1 bulan sudah berlalu. Tian Junyu juga berada di sana untuk melihat perkembangan muridnya. Sebab di dalam sana sudah 1 tahun berlalu. Mereka sangatlah menantikan setelah Muyun keluar, dia itu akan mencapai tingkat kultivasi apa. Sesaat kemudian sebuah fenomena keluar dari pavilion itu, yang menandakan kalau Muyun hendak melakukan penerobosan. Dan begini Muyun akan segera naik ke tingkat bumi. Jiwa-jiwa dari para siluman ular teruslah diserap olehnya. Ia ingin melihat dengan kekuatan jiwa sebanyak itu dia akan mencapai tahap apa. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, Muyun berhasil menyerap seluruh inti tersebut dan mencapai peri bulu tingkat pertama. 应该是过了1年了。是的，南玄，1年，看能冲到什？ Ledakan yang terjadi di luar tentu menandakan kalau Muyun berhasil naik ke ranah peri bumi. Tapi tetua ini kembali terkejut, pasalnya penerobosan Muyun masihlah belum berhenti. Tian Junyu memuji betapa besar bakat muridnya. Sementara itu Muyun berhasil naik ke peri bumi tingkat 2, bahkan pada akhirnya peri bumi tingkat 3. Merasa sudah cukup, Muyun akhirnya telah keluar dari pavilion pedang langit. Tetua ini benar-benar terpukau karena Muyun mampu naik hingga ke tingkat ketiga. Tian Junyu mengajak Muyun untuk pergi menuju kota Huangquan. Saat kemudian mereka pun telah tiba. Tidak hanya kelompok istana pedang langit saja, namun kekuatan besar lainnya telah muncul. Perhatian sempat tertuju kepada Muyun yang adalah murid baru istana pedang langit. Tian Junyu memperkenalkannya dan sebelumnya Muyun adalah murid Yigusu. Jika kedepannya Muyun bisa menjadi pemimpin istana pedang langit, maka istananya dan sekte pedang satu daun akan menjadi keluarga. Perkataannya tentu saja membuat 4 kekuatan lainnya terkejut. 当真精彩绝不错，走吧。天剑楼和一叶剑派。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun sangatlah terkejut, pasalnya Yigusu meminta ia menghabisi Jian Nantian. Hal yang tidaklah mungkin terjadi karena bagaimanapun dia merupakan pemimpin dari sekte pedang 33 langit. Bagi Jian Nantian, mereka berdua hanyalah semut saja. Yigusu juga tahu akan hal itu, tapi Muyun bisa meminta bantuan dari orang di baliknya. Tetap saja Jian Nantian adalah pakar terkuat di domain pedang yang bahkan paling dekat dengan Kaisar Abadi. Di alam peri ini tidaklah mungkin ada yang berani menaklukkannya. 杀他！ 可你背后那人， 剑南天乃地的绝世强者， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.